Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feranda Rizky Sahrial, NIM 235333738. Ingin menjelaskan dan membuat video apa jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di antara semua hal penting bagi ekspansi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Orang-orang bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang terpisah oleh lautan dan benua. 1.1.2 Video pengalaman belajar CSGO Networking Academy. Para pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka diciptakan sejak 1997. CSGO Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Klik video. Untuk 1.1.3 tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas negara, jarak geografi, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global kemungkinan terjadi interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Pembentukan komunikasi daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Menciptakan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi baik saat kita berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan mudah di perangkat apapun. Untuk selanjutnya 1.2.1 Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas daring global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen-komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunitas jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Selanjutnya 1.2.2 Komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya menjalankan pada gambar yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar, PC berbagi cetak memiliki koneksi universal serial bus USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu arta muter jaringan NIC. Selanjutnya 1.2.3 Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirim melalui jaringan. Seperti gambar. Selanjutnya 1.2.4 Perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan.
untuk menentukan yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya 1.2.5 media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kawat logam di dalam kabel, data dikodekan menjadi impuls listrik. Serat kaca atau plastik dalam kabel serat optik, data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Transmisi nirkabel dapat dikodekan melalui modulasi frekuensi tertentu gelombang elektromagnetik. Untuk selanjutnya 1.3.1 representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan sering kali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk jaringan. Selanjutnya diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi, fisik dan logis. Diagram topologi fisik. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat, perantara, dan memasang kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat bahwa ruangan tempat perangkat ini berada diberi label dalam topologi fisik. Diagram topologi logika. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat perangkat yang ujung mana yang terhubung ke perangkat perantara mana dan media apa yang digunakan. Topologi yang ditunjukkan dalam diagram fisik dan logis sesuai dengan tingkat pemahaman Anda pada tahap ini dalam kursus. Cari internet untuk diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh yang lebih kompleks. Jika Anda menambahkan kata Cisco ke frasa pencarian Anda akan menemukan banyak topologi menggunakan ikon yang mirip dengan apa yang telah Anda lihat pada gambar ini. Terdapat kuis juga. Untuk selanjutnya 1.4.1 jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan merepresentasinya dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagai sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat akhir lokal. Jaringan kantor kecil dan kantor rumah atau SOHO memungkinkan orang bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk. Selanjutnya 1.4.2 LAN dan WAN. Infrastruktur jaringannya sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. 2 jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di area geografis yang kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. Jaringan area lokal atau LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang kecil. LAN memiliki karakteristik khusus. LAN menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung, kantor, atau kampus. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kontrol administratif diperlakukan di tingkat jaringan dan mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses. LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat ujung internal dan perangkat perantara seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Selanjutnya 1.4.3 Internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia atau Internet Work atau singkatannya internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling terhubung. Beberapa contoh LAN terhubung satu sama lain melalui koneksi WAN. WAN kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN berwarna merah mewakili semua jenis cara kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel lembaga, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Memastikan komunikasi yang efektif dan di seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan penerapan teknologi dan standar yang konsisten dan diakui secara umum serta kerjasama dari banyak lembaga administrasi jaringan. Selanjutnya 1.4.4 Intranet dan Extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet, intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi privat LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang memiliki otorisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk menyediakan akses yang aman dan terjamin bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut. Berikut adalah beberapa contoh extranet. Untuk selanjutnya 1.5.1 Teknologi akses internet. Nah, sekarang Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun, bagaimana cara menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang mungkin sudah Anda duga, ada banyak cara untuk melakukannya. Pengguna rumahan, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Pilihan koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis. Namun, pilihan yang populer meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar atau DSL, WAN nirkabel, dan layanan seluler. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan menyimpan pusat data. SP menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer meliputi DSL, bisnis jalur sewa, dan Metro Ethernet. Selanjutnya 1.5.2 Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambar berikut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan kantor rumah. 1. Kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal data internet ditransmisikan melalui kabel yang sama dengan yang digunakan untuk menyediakan televisi kabel. Kabel ini menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL (Digital Subscriber Lines) juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL berjalan melalui saluran telepon. Secara umum, pengguna kantor kecil dan kantor rumah terhubung dengan menggunakan asymmetrical DSL atau ADSL, yang berarti kecepatan unduh lebih cepat daripada kecepatan unggah. Seluler. Akses internet seluler menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung dimanapun Anda bisa mendapatkan sinyal seluler. Anda bisa mendapatkan akses internet seluler. Performa dibatasi oleh kemampuan telepon dan menara seluler tempat telepon tersebut terhubung. Satelit. Ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di area yang tidak melalui konektivitas internet sama sekali. Antara parabola memerlukan garis pandang yang jelas ke satelit. Telepon dial-up. Pilihan murah yang menggunakan saluran telepon dan modem apapun. Bandwidth rendah yang disediakan oleh koneksi modem dial-up tidak cukup untuk transfer data besar, meskipun berguna untuk akses seluler saat kepergian. Selanjutnya 1.5.3 Koneksi internet bisnis. Pilihan koneksi korporat berbeda dengan pilihan pengguna rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang
lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Pilihan koneksi yang tersedia berbeda-beda tergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi di dekatnya. Berikut contoh gambar. Dedicated Liaison Line. Liaison Line adalah sirkuit khusus dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan suara dan atau data pribadi. Sirkuit-sirkuit tersebut disewakan dengan tarif bulanan atau tahunan. Metro Ethernet terkadang dikenal sebagai Ethernet WAN. Dalam modul ini kita akan menyebutnya Metro Ethernet. Metro Ethernet memperluas teknologi akses LAN ke WAN. Internet adalah teknologi LAN yang akan Anda pelajari di modul berikutnya. DSL Business. DSL Business tersedia dalam berbagai format. Pilihan yang populer adalah Symmetric Digital Subbreaker LAN atau SDSL yang mirip dengan versi DSL konvensional tetapi menyediakan unggahan dan unduhan pada kecepatan tinggi yang sama. Sedangkan satelit, layanan satelit dapat menyediakan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia. Untuk selanjutnya 1.5.4 jaringan konvergen. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun lalu. Saat itu beberapa ruang kelas disambungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan-jaringan terpisah ini tidak saling berkomunikasi. Setiap jaringan menggunakan teknologi yang berbeda untuk menyalurkan sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di beberapa jaringan. Jaringan konvergen. Saat ini jaringan data, telepon, dan video yang terpisah saling menyatu. Tidak seperti jaringan khusus, jaringan konvergen mampu menyalurkan data, suara, dan video di antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan serangkaian aturan perjanjian dan standar implementasi yang sama. Jaringan data konvergen membawa berbagai layanan pada satu jaringan. Oke, selanjutnya 1.5.5 paket tracker representasi jaringan. Dalam aktivitas ini Anda akan menjelajahi berikut salah satu.